Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Ibu? Kembali lagi bersama Ibu Isa Asida SPD. Nah, kali ini kita mau membahas tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, anak-anak Ibu, tujuan pembelajaran kita tentang materi ini diharapkan kalian bisa menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian kalian juga dapat membuat karya berupa quotes dan mempublikasikan di media sosial. Selanjutnya, kalian dapat menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan kalian juga bisa terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, di rumah, maupun keseharian di sekolah. Baiklah anak-anak Ibu, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran tadi, langsung saja kita bahas tentang ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Sedangkan secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Dan secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian, penghargaan dari orang lain. Nah, ada nggak di antara kalian yang seperti itu? Semoga tidak ada ya. Nah, adapun dalil yang berhubungan dengan ria dan sum'ah yaitu terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Nah, jadi itu dalilnya ya. Jadi kalau kalian kita ria atau sum'ah, itu semua sia-sia. Jadi amal ibadah kita itu semua sia-sia kalau itu dipamer-pamerkan. Lanjut, ciri-ciri orang yang mempunyai sifat ria dan sum'ah. Nah, kira-kira apa sih salah satu dari ciri-ciri tersebut? Nah, salah satunya adalah selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Jadi kalau kita pernah menolong orang lain, jangan pernah diungkit-ungkit, apalagi diminta kembali apa yang telah kita berikan. Nah, itu tidak boleh. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang takabur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan takabur? Jadi, takabur itu adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Nah, orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain dan ingin mendapatkan pujian. Nah, adapun dalil yang terdapat pada Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 36 yang berbunyi, yang artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi orang-orang yang takabur ini, orang-orang yang sombong ini, jelas ya, sangat jelas hukumnya itu kekal di dalam neraka. Jadi Allah akan memberikan balasan kekal di dalam neraka. Nah, jadi bagi kita semua janganlah menjadi orang yang takabur. Ada yang ingat gak siapa makhluk ciptaan Allah yang takabur, yang sombongnya luar biasa? Ada yang ingat tidak? Nah, ingat-ingat dulu sejarah Nabi ya.
Siapa? Ya benar, Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sombong, yang merasa dirinya sebagai Tuhan. Ya, dia terlalu sombong sehingga pada masa Nabi Musa ia ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, sudah tahu ya cerita atau kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Oke, baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang hasad. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hasad? Jadi, hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Misalnya, ketika ada teman membeli gadget baru atau handphone baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Jadi kalau kalian tidak bisa mempunyai HP baru atau gadget baru, ya berusaha, bekerja, menabung, biar bisa membeli handphone baru, bukan sebaliknya malah iri atau hasad, ya. Sehingga hal-hal yang ditimbulkan dari sifat hasad ini membuat hubungan baik pertemanan menjadi tidak baik. Nah, setelah pemaparan materi tadi, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa menjalani hidup penuh manfaat berarti menjauhi sifat ria, sum'ah, hasad, dan perilaku berfoya-foya, serta memperdalam tadabbur. Dengan hati yang bersih dan niat yang tulus karena Allah SWT, kita hidup akan lebih berkah, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah SWT. Baiklah anak-anak ibu, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat memberikan hikmah kepada kita semua dan pembelajaran yang terbaik bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.